Golongan pertama yang Allah cintai secara global adalah orang-orang yang bertaubat. Di bawahnya banyak subjudul yang akan dibahas insyaAllah. Golongan kedua adalah orang-orang yang mensucikan diri. Golongan yang ketiga orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga semuanya ada sub-subjudulnya tentunya. Kemudian golongan keempat orang-orang yang mengikuti syariat. Juga ada subjudulnya. Golongan kelima orang-orang yang sabar. Golongan keenam orang-orang yang bertakwa. Golongan ketujuh orang-orang yang bertawakal. Apa saja itu, apa makna tawakal dan juga siapa saja mereka. Golongan ke-8 orang-orang yang berlaku adil atau qasid atau muqsid ya. Kemudian golongan ke-9 adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Golongan ke-10 orang-orang yang senang membaca Qul huwallahu ahad secara khusus surah ini. Kemudian golongan ke-11 orang-orang yang hanya bersumpah atas nama Allah. Golongan ke-12 orang mukmin yang kuat. Kemudian golongan ke-13 orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan sunnah dan juga nafilah tambahan. Ke-14 golongan ke-14 orang-orang yang zuhud. Nanti dijelaskan apa itu makna zuhud dan perkataan para ulama salaf. Kemudian dalil-dalilnya dan seterusnya. Golongan ke-15 orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini juga ada subjudulnya. Golongan ke-16 pemilik kelembutan atau orang yang suka dengan lemah lembut. Golongan ke-17 orang-orang yang berbakti terhadap ibu bapaknya. Golongan ke-18 orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Golongan ke-19 orang-orang yang mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan ke-20 orang-orang yang selalu berdermah dan murah hati. Ke-21 golongan ke-21 orang-orang yang memiliki rasa malu dan yang menutupi aib-aib orang lain. Golongan ke-22 orang-orang yang sabar dan konsisten istiqomah. Golongan ke-23 orang-orang yang jujur dan amanah. Golongan ke-24 orang-orang yang rendah hati. Golongan ke-25 orang-orang yang suka berpenampilan rapi dan bersih. Golongan ke-26 orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah. Golongan ke-27 orang-orang yang hanya berbicara dengan ucapan yang mengandung zikir kepada Allah dan berdiam tidak membicarakan yang lainnya. Golongan ke-28 orang-orang yang beriman. Golongan ke-29 orang-orang yang menjaga silaturahim dengan arham mereka. Arham jamak daripada rahim, artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Golongan ke-30 orang-orang yang suka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Suka menyuruh pada kebaikan dan melarang kemungkaran. Golongan ke-31 orang-orang yang mengerjakan keringanan dari Allah. Setiap kali Allah kasih dia rukhsah atau keringanan, dia menerimanya. Dengan tidak menganggap remeh tentunya. Kadar pahala nanti ada bahasan juga. Golongan ke-32 orang-orang yang suka memaafkan. Kemudian golongan ke-33 orang yang tetap melaksanakan sholat. Kemudian golongan ke-34 orang-orang yang paling berakhlak baik atau orang yang berakhlak baik. Golongan ke-35 orang-orang yang memberi kemudahan kepada orang lain. Nanti ada rinciannya tentu dan dalil-dalilnya, contoh-contohnya. Golongan ke-36 orang-orang yang jujur lagi benar atau as-sadiqin. Golongan ke-37 orang-orang yang mengadakan perdamaian antara manusia. Golongan ke-38 orang-orang yang beribadah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Golongan ke-39 orang-orang yang berilmu, para ulama, para da'i. Dan golongan ke-40 orang-orang yang mati dalam keadaan zikir kepada Allah. Ini kurang lebih